kembali lagi bersama saya Romi Mesra, SPD MPD sebagai tutor tutorial online pada mata kuliah pengantar sosiologi di semester ini. Apa kabarnya saudara? Semoga saudara masih dalam keadaan yang semangat, sehat ya dalam mengikuti kegiatan tutorial online di sesi yang ketujuh ini. Nah saudara, kemarin kita sudah mempelajari tentang kelompok sosial ya. Semoga saudara sudah memahami materi tersebut ya, dan juga sudah mengikuti kegiatan diskusinya dengan baik. Nah saudara, pada sesi yang ketujuh ini kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan perilaku menyimpang ya. Kalau perilaku menyimpang ini menurut Gillen ya, menurut Gillen dan Gillen, perilaku menyimpang ini dia definisikan sebagai ya perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Misalnya masyarakat itu memiliki budaya tidak boleh pulang itu lewat dari jam 10 malam. Masyarakat tidak membolehkan itu misalnya ya berpasangan malam-malam ya sampai jam sekian, atau bertamu ke kos-kosan perempuan lewat dari jam 10 misalnya. Kan ada norma-norma seperti itu. Ternyata ada individu ya, atau seorang remaja misalnya yang melanggar hal-hal tersebut, maka itu bisa disebut sebagai perilaku menyimpang. Nah, kemudian juga perilaku menyimpang ini bukan berarti dia selalu negatif ya. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang disfungsional, ada yang fungsional perilakunya. Terkadang di satu masyarakat perilaku itu tidak diterima, ya. Kemudian di masyarakat lain ya, di masyarakat lain atau di daerah lain ternyata perilaku itu diperbolehkan. Disfungsi ini ya ketika perilaku itu tidak diterima, memunculkan hal-hal negatif ya. Nah ya, berdampak buruk ya terhadap orang lain atau terhadap masyarakat pada umumnya. Nah itu yang disebut dengan disfungsi atau tidak berfungsinya perilaku itu di dalam sebuah masyarakat. Nah kemudian adalah fungsi ya. Fungsi ini maksudnya perilaku itu menyimpang karena masyarakat tidak terbiasa dengan perilaku itu, atau hal baru bagi mereka perilaku itu. Misalnya seperti dulu ya, ketika awal-awal handphone masuk ke sebuah desa misalnya, yang sebelumnya masyarakat belum mengenal handphone, dan kemudian handphone masuk, itu kan memunculkan cultural shock ya, bahkan cultural lag ya, geger budaya lah istilahnya ya. Terkadang ya bisa saja masyarakat menerimanya secara pelan-pelan atau malah menolak sedari awal ya. Nah, tetapi bisa saja dengan perilaku yang tidak biasa atau yang disebut menyimpang itu ternyata itu menjadi sebuah inovasi baru. Nah, misalnya ada pekerjaan yang tidak biasa di sebuah masyarakat, tetapi pekerjaan itu dibuat oleh seseorang misalnya. Nah, ya misalnya ini membuka warung di atas sawah, ya, membuka warung di bawahnya sawah, di tengah sawah misalnya. Ya, kemudian ada padinya, ya, ada pondok-pondok kecilnya. Nah itu kan mungkin bagi orang di desa itu belum ada warung seperti itu yang selama ini di desa tersebut. Ternyata awalnya meskipun masyarakat agak terkejut misalnya gitu ya, ternyata kemudian banyak yang mengikuti. Akhirnya ada lagi orang yang buka warung di tengah sawah. Ya, nah itulah salah satu contoh. Selalu negatif tentu saya pikir akan banyak sekali contohnya, dan mudah sekali kita untuk mencontohkan penyimpangan yang negatif itu ya, misalnya menggunakan obat terlarang seperti narkoba, kemudian seks di luar nikah begitu ya, ya dan lain sebagainya ya. Itu sangat banyak sekali ya. Perilaku menyimpang ini tentu juga harus ada bagaimana pengendaliannya, yang kita kenal dengan pengendalian sosial dari perilaku menyimpang ya. Itu misalnya salah satunya yang paling mainstream itu pemberian hukuman atau sanksi ya. Ya misalnya ada ketahuan ya remaja di sebuah desa yang
maksudnya melakukan hubungan di luar nikah, ya. Kemudian mungkin perempuan yang hamil, ya akhirnya ada yang diusir ya dari kampung, ya. Ada juga yang diarak keliling kampung juga, ya, dipersekusi seperti itu ya. Pokoknya ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, dia diberi hukuman gitu ya, misalnya dalam bentuk dikucilkan ya, dan lain sebagainya. Ada juga dengan teguran ya, misalnya kalau di budaya di Sumatera Barat itu, kalau kita makan misalnya harus dengan tangan kanan, atau kalau kita misalnya bertanya jalan kepada orang, Pak, ini alamat ini di mana ya? Sebisa mungkin turun dulu dari motor, kalau pakai helm buka helmnya, nah baru, mohon maaf Pak, numpang bertanya, kalau alamat ini di mana ya? Kan ada juga orang ya yang bawa motor, dia sambil pakai helm, motornya masih hidup, langsung bertanya Pak. Kadang di budaya tertentu itu dianggap tidak sopan. Nah, jadi ditegur ya, Dek, tolong kalau bertanya itu turun dulu dari motor, buka helmnya, ya baru bertanya. Karena ada masyarakat yang langsung mengendalikan itu ya, mereka anggap itu sebagai perilaku yang tidak bagus, dan mereka kendalikan dengan cara menegur. Dan masih banyak lagi cara yang lainnya. Nah, kalau teori perilaku menyimpang ini juga banyak ya. Yang paling terkenal itu misalnya teori labeling. Misalnya anak itu nakal bukan karena dia nakal, tapi karena dia dilabeli nakal. Gurunya menyebut kamu nakal, padahal dia misalnya terlambat itu bukan karena dia nakal, tapi memang terlambat itu misalnya harus bantu orang tua dulu. Tidak ditanya kenapa terlambat, tapi karena dia sering terlambat dianggap dia nakal. Atau kalau yang tidak ranking 10 besar atau 5 besar dianggap bodoh. Bodoh sekali kan. Atau kadang orang tua ya yang melabeli anaknya bodoh ya. Kamu ini bodoh, kamu ini pemalas gitu ya. Jadi kadang yang membentuk pribadi seseorang itu karena label dari orang lain ya. Itu yang disebut dengan teori labeling. Selebihnya boleh dibaca ya. Saya pikir itu ya yang bisa saya jelaskan, dan mudah-mudahan ini bisa membantu mahasiswa memahami tentang materi perilaku menyimpang. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya, yaitu di sesi ke-8. Terima kasih. Edukasi alam tak kembang jadi